Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips agar tidak lagi kehabisan uang. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Baik, langsung aja yang pertama, tips agar tidak lagi kehabisan uang yaitu jangan banyak pengeluaran di awal bulan. Biasanya di awal bulan ngerasa lagi banyak uang, dapat uang gajian, keinginan ini, keinginan itu semuanya dipenuhi. Udah hiburan ini, hiburan itu. Jadi banyak pengeluaran di awal bulannya. Padahal apa? Itu uang gajian meskipun banyak tapi untuk bekal 30 hari ke depan, teman-teman. Bukan untuk 1 minggu, bukan untuk 5 hari. Makanya kalau di awal bulan udah banyak pengeluaran, mana kebutuhan belum kebeli, belum terpenuhi, jangan heran di tengah bulan udah menipis ya. Makanya biar tidak kehabisan uang, coba mulai dari sekarang pas gajian teman-teman jangan ngerasa banyak uang, jangan dulu mengutamakan yang kurang penting, apalagi keinginan, ditahan aja dulu. Utamakan untuk memenuhi kebutuhan, belanja kebutuhan. Misalkan Bunda nih belanja bahan masakan yang awet ya, belanja bulanan. Nah, kalau kebutuhan sudah terpenuhi, diawet-awet dulu uangnya ya, tetap jangan dulu penuhi keinginan. Takutnya nanti ada pengeluaran dadakan, biar nggak dikit-dikit ngambil uang tabungan ya, jadi uang tabungannya aman. Nah, kalau udah akhir bulan aman nih, uang masih ada, nabung udah, kebutuhan sudah terpenuhi semuanya, silahkan penuhi keinginan. Itu namanya uang apa ya, uang aman, uang sisa kayak gitu ya, karena kalaupun dihabisin hari besok udah gajian lagi. Nah, seperti itu. Coba deh mulai dari sekarang ya. Kalau teman-teman gak pengen lagi kehabisan uang, Bunda gak pengen lagi kehabisan uang, jangan terlalu banyak pengeluaran dulu di awal bulan. Pokoknya uangnya diawet-awet dulu, oke? Kemudian yang kedua, tips agar tidak lagi kehabisan uang yaitu jangan tergiur tawaran berhutang. Sok nyantai, ambil aja dulu, nanti bayarnya pas gajian. Nah, siapa yang suka tergiur kalau ada tawaran seperti itu? Mau itu tawaran dari temennya, dari saudaranya, dari tetangganya. Nah, kalau teman-teman terus tergiur seperti itu, jangan heran uang gajian cuma numpang lewat. Karena apa? Di tanggal 1 udah habis uangnya untuk bayar ini, bayar itu, bayar cicilan, bayar setoran, bayar utang. Yang harusnya uang gajian teman-teman itu utuh, tapi karena udah duluan dicadangkan, ngambil ini, ngambil itu, hutang ini, hutang itu, jadi uang gajian pas tanggal 1 itu nggak utuh nerimanya. Nah, kalau seperti itu ya pasti untuk kebutuhan selama 1 bulan kurang karena uang gajiannya tidak utuh. Karena kurang nanti ujungnya nggak nyampe ke akhir bulan, minjem sana sini, pas gajian bayar-bayar lagi, terus aja siklusnya kayak gitu ya. Nggak keluar dari lingkaran tersebut. Nah, kalau teman-teman pengen keluar dari lingkaran tersebut, diputus dari sekarang. Dengan cara apa? Jangan tergiur tawaran berhutang. Pokoknya kalau belum ada uangnya, jangan ngambil-ngambil hutang ya. Kemudian yang ketiga, tips agar tidak lagi kehabisan uang yaitu jatah bekal harian. Nah, siapa di sini yang pengeluaran tiap harinya itu nggak tentu. Kadang besar, kadang kecil, kadang besar, besar, keseringannya besar ya daripada kecil. Jadi seringkali kehabisan uang di tengah bulan, masih jauh ke gajian. Siapa yang sering kayak gitu? Kalau teman-teman sering kayak gitu, coba mulai dari sekarang agar pengeluaran tiap harinya itu terkontrol, dijatah. Tentukan bekal harian aku tuh berapa, biar uang bisa cukup sampai ke gajian. Misalkan nih per hari jangan lebih dari Rp150.000. Nah, berarti kan ada patokan ya, ada batas pengeluaran maksimal Rp150.000 per hari. Nah, coba rutinkan pengeluaran per hari jangan lebih dari segitu ya. Tapi kadang ada pengeluaran dadakan. Nah, makanya usahakan biar jatah atau bekal hariannya bisa cukup. Di awal hari jangan dulu banyak pengeluaran untuk yang kurang penting ya. Jadi diawet-awet dulu uangnya. Misalkan kata aku tadi ya, jatah harian Rp150.000. Pengen bisa cukup, tapi pengen bisa nabung rutin tiap hari juga. Nah, pagi-pagi pisahkan yang paling penting untuk menabung.
Ya, kata aku juga subuh-subuh ya, sebelum pergunakan uang untuk yang lain pisahkan. Misalkan 20.000 untuk nabung. Jadi megang uang 130.000 rupiah. Silahkan teman-teman atau mungkin Bunda pergunakan uang untuk memenuhi kebutuhan di hari tersebut. Bunda misalkan ya belanja untuk bahan masakan, untuk bekal anak. Teman-teman misalkan untuk beli bensin, transportasi. Pokoknya yang merupakan kebutuhan silahkan dipenuhi. Nanti kalau misalkan udah sore hari ini aman, ada uang sisa, silahkan ya. Coba deh mulai dari sekarang teman-teman jatah bekal harian dan awet-awet uang di awal hari. Kemudian yang keempat, tips agar tidak lagi kehabisan uang yaitu minimalisir pengeluaran dadakan. Nah, memang ya pengeluaran dadakan itu sangat mengganggu keuangan kita. Lagi enak-enaknya nabung, ada pengeluaran dadakan, ambil uang tabungan. Lagi nyaman-nyamannya ingin memenuhi kebutuhan, ada pengeluaran dadakan, keambil uangnya untuk pengeluaran dadakan tersebut. Jadi berasa kegerecokin kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau teliti, sebenarnya seringkali pengeluaran dadakan itu ada karena keteledoran kita. Makanya kalau kita mau lebih bijak, kita bisa meminimalisir pengeluaran dadakan tersebut. Misalkan nih, kita ya selama ini kurang rapih merawat barang yang kita miliki, ngerasa kita jarang banget pakai barang tersebut, kemudian nyimpennya di mana baik, giliran mau pakai barangnya nggak ada, ujungnya apa? Harus beli barang yang baru. Nah itu kan udah merupakan pengeluaran dadakan, tapi penyebabnya karena keteledoran kita. Coba kalau kita mau menyimpan barangnya dengan rapi, giliran kita mau pakai barangnya ada, kita kan gak usah mengeluarkan uang ya untuk membeli barang yang baru. Atau mungkin nih dalam menggunakan barang elektronik, HP, kalau kita gak bisa merawat dengan baik, HP kita rusak, ya kita harus mengeluarkan uang untuk servis. Nah itu udah merupakan pengeluaran dadakan karena keteledoran kita. Kecuali kalau misalkan barang elektronik atau HP rusak karena memang udah terlalu lama ya dimakan waktu, ya itu mah udah bukan kesalahan kita. Tapi kalau ibaratnya baru beli, baru setahun udah rusak karena keteledoran kita, nah itu mah sama aja kita yang membuat pengeluaran dadakan tersebut itu ada. Makanya ayo mulai dari sekarang kita rawat barang yang kita miliki, karena itu salah satu bentuk atau salah satu cara kita meminimalisir pengeluaran dadakan. Cukup pengeluaran dadakan yang memang penyebabnya bukan karena keteledoran kita, kayak gitu ya. Nah jadi gitu ya teman-teman, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips agar tidak lagi kehabisan uang. Yang pertama, jangan banyak pengeluaran di awal bulan. Kemudian yang kedua, jangan tergiur tawaran berhutang. Yang ketiga, jatah bekal harian. Dan yang keempat, minimalisir pengeluaran dadakan. Insya Allah kalau teman-teman mau mencoba mempraktekkan tips tersebut, teman-teman tidak akan lagi kehabisan uang. Nah mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku gak ada niatan untuk menggurui. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.